Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Husni Mubarok di channel saya. Oke, di sini saya mau ngobrolin sesuatu yang sangat penting tentang cinta. Terkadang cinta membuat kita bodoh. Nah, kok bisa? Jadi kemarin saya membaca curhat seseorang di akun Confess Twitter. Nah, katanya dia punya temen perempuan yang IPK-nya sangat-sangat sempurna. Pokoknya ketika kuliah, dia tuh bener-bener totalitas ya. Rajin ketemu dosen, terus rajin baca di perpustakaan, dan aktif juga di organisasi. Nah, karena prestasinya yang luar biasa dengan IPK yang sangat-sangat memuaskan, si perempuan ini dikasih hadiah iPhone sama bapaknya, sama ayahnya. Nah, singkat cerita, si perempuan ini pacaran dengan seorang laki-laki yang sangat manipulatif. Saking sayangnya sama pacar cowoknya, si perempuan ini bisa melakukan hal apapun yang diminta sama si laki-laki. Hingga suatu hari, si perempuan menjual iPhone pemberian bapaknya ya dengan alasan yang sangat konyol. Pacarnya minta si perempuan ini buat jual iPhone untuk biaya touring si cowok bareng temen-temennya. Nah, si cowok juga traktir temen-temennya, temen-temen touring dia, pakai uang hasil penjualan iPhone pacarnya tersebut. Sementara si cewek beli lagi HP baru sisa penjualan iPhone-nya. Nah, membaca kisah konyol tersebut, banyak netizen di Twitter yang menyayangkan IPK-nya tinggi ya. IPK-nya tinggi tapi kok bisa dimanipulasi sama orang lain, pacarnya gitu ya. Otaknya disimpan di mana? Otaknya dipakai enggak gitu. Begitulah kata mereka. Nah, maka jangan heran jika kemudian ada anggapan bahwa cinta seringkali membuat seseorang terlihat bodoh atau memang betul-betul berubah menjadi orang bodoh dan konyol gitu. Nah, cinta membuat seseorang menjadi buta dan tuli. Ada orang yang susah dinasihatin kalau sudah kadung terlanjur cinta sama seseorang gitu ya. Orang bisa melakukan hal apapun, bahkan melakukan sesuatu yang di luar nalar hanya karena mencintai seseorang. Bahkan melakukan hal-hal yang berbahaya pun bisa aja dia lakukan demi seseorang yang dia cintai. Alasannya sangat simpel, karena cinta nggak memakai logika. Cinta hanya memakai perasaan yang seringkali terpapar oleh ego dan nafsu gitu ya. Nah, selain itu, orang yang jatuh cinta otaknya dibanjiri oleh dopamin. Tahu kan dopamin? Nah, dopamin sebagaimana yang kita tahu adalah zat kimia di dalam otak yang berperan besar dalam mempengaruhi emosi dan sensasi rasa senang yang berlebihan. Jadi dopamin itu menimbulkan rasa senang. Zat dopamin di otak menimbulkan rasa senang ketika seseorang jatuh cinta. Yang biasanya jatuh cinta ini menyangkut ketertarikan fisik dan emosional. Maka hormon atau zat dopamin ini meningkat dan meninggalkan sensasi senang, terus bahagia, berbunga-bunga, dan melayang gitu. Jadi nggak heran jika orang yang mabuk cinta selalu melakukan hal apapun ya demi orang yang dia cintai. Nah, selain itu ada juga faktor lainnya yang menyebabkan seseorang menjadi budak cinta atau istilah kerennya bucin ya. Di antaranya adalah karena kekurangan kasih sayang atau afeksi di masa silam ya, terutama di masa kecil dia. Jadi misalkan begini, ada orang ketika kecil dia tuh kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari orang-orang terdekat, terutama orang tua gitu ya. Kemudian ketika beranjak dewasa, dia mendapatkan kekasih atau pacar atau pasangan yang memberikan dia pengalaman merasa dicintai gitu. Nah, karena pengalaman itulah dia sangat percaya pada pasangannya dan gak lagi memiliki nalar ketika pasangannya meminta dia untuk melakukan sesuatu yang di luar batas gitu. Nah, akhirnya dia sering memaafkan, mudah luluh gitu ya ketika melihat pasangannya yang manipulatif itu meminta maaf atau menangis di hadapannya gitu ya. Jadi dia nggak peduli meski pasangannya itu menampakkan sikap-sikap yang dikategorikan red flag gitu ya dalam relasi. Ya dia nggak peduli karena dia merasa layak untuk dicintai gitu. Nah, idealnya ketika pasangan menampakkan sikap yang dikategorikan red flag
dia harus waspada dan hati-hati kalau perlu meninggalkan pasangannya tersebut. Nah, red flag dalam relasi hubungan percintaan itu bisa jadi perselingkuhan gitu ya, atau pribadi yang manipulatif, atau mungkin pribadi yang pemarah, atau banyak hal lainnya. Jadi intinya kita harus punya boundaries ya, batasan-batasan gitu ya, yang menjadi tolok ukur seseorang itu layak atau enggak untuk dipertahanin. Oke, gitu. Oke. Nah, bila kamu punya opini lain terkait hal ini, bisa share di kolom komentar ya. Intinya sih jangan terlalu bucin dan tetap kedepankan logika dalam relasi hubungan asmara. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat like dan subscribe ya.